Yakuza adalah organisasi kriminal terorganisir di Jepang yang juga dikenal sebagai mafia Jepang. Yakuza diperkirakan mulai eksis sejak periode Edo di Jepang. Puncak kejayaan Yakuza terjadi pada tahun 60 hingga 80 akhir, ketika mereka memiliki puluhan ribu anggota dan mengendalikan berbagai bisnis ilegal di Jepang. Namun, semua berubah ketika pemerintah Jepang mulai menekan mereka secara sistematis. Pada tahun 1991, pemerintah Jepang membuat Undang-Undang Anti-Yakuza, yang sampai saat ini terus dikembangkan. Undang-undang ini melarang perusahaan dan individu untuk memiliki hubungan bisnis dengan Yakuza, bahkan bank dan lembaga keuangan dilarang melayani anggota Yakuza, sehingga sulit bagi mereka untuk menyimpan atau mengelola uang. Sejak saat itu, keanggotaan Yakuza terus menurun, dari 80.900 anggota pada tahun 2010 menjadi hanya 25.900 anggota pada tahun 2020. 鉄砲5発、ダンダンダン、玄関撃たれたよ。で、私の場合、ヤクザを批判して、暴力団はダメ、ヤクザはダメで批判しとうから、鉄砲撃たれた。They criminalized paying off the Yakuza. The Yakuza now can't collect money from people. They can't get a phone. They can't get a hotel room. They can't get an apartment. And they can have people substitute for them, but when they get caught, they go to jail. And that, more than anything, has made living life as a Yakuza so unpleasant that people are leaving in droves. Hal tersebut membuat Yakuza mencari cara lain untuk tetap bertahan dengan memperluas bisnis mereka ke luar negeri. Yakuza terlibat dalam perdagangan narkoba dan prostitusi di Asia Tenggara. Dilansir dari Global Security, mereka terlibat dalam perdagangan narkoba internasional, terutama dalam distribusi heroin dan metamfetamin. Mereka memperoleh sebagian besar pasokan heroin dan metamfetamin dari kelompok kriminal Tiongkok di Taiwan dan Hong Kong, serta menjalin hubungan dengan organisasi penyelundup di Amerika Selatan untuk mendapatkan kokain. Selain narkoba, mereka juga mengatur perdagangan dan perbudakan seksual perempuan dari negara-negara Asia Tenggara, Asia Timur, serta kawasan lain seperti Eropa dan Amerika Selatan. You decide to do this at this age? Because now my mom, she got a chronic kidney disease. Your mom is sick? Yeah. And you're helping with the medical expenses? So you have to do this? Yes. This is not your choice to do this? Modus operandi mereka melibatkan perekrutan perempuan oleh broker di negara asal untuk dijual kepada Yakuza. Para korban kemudian dijerat dengan hutang dan paksaan, dokumen perjalanan mereka disita, dan mereka dipaksa bekerja sebagai pekerja seks di bawah kontrol ketat Yakuza. Selain bisnis narkoba dan prostitusi, Yakuza juga menjalankan bisnis jual beli senjata ilegal dalam skala besar. Investigasi yang dilakukan oleh agen intelijen Amerika mengungkap bahwa sejak 2019, Yakuza memiliki akses ke bahan nuklir dalam jumlah besar, termasuk uranium dan plutonium tingkat senjata yang ia ingin jual. Ia juga menyediakan foto-foto bahan dengan alat ukur radiasi serta analisis laboratorium yang menunjukkan keberadaan thorium dan uranium. Bahan-bahan ini diperoleh dari Myanmar dan diduga akan digunakan untuk pengembangan senjata nuklir. Bahkan Ebisawa disinyalir menjadi pemasok besar dalam konflik bersenjata di Myanmar. Ia sempat akan menyelundupkan rudal buatan Amerika ke Myanmar, namun aksinya lebih dulu tercium oleh agen intelijen Amerika Serikat. Pada tahun 2015, Departemen Keuangan Amerika Serikat membekukan aset milik Tadamasa Goto, mantan bos besar Yakuza dari kelompok Yamaguchi Gumi. Goto diduga terlibat dalam aktivitas pencucian uang melalui berbagai perusahaan yang beroperasi di Amerika Serikat. Untuk melihat seberapa besar uang yang dikendalikan oleh organisasi ini, berdasarkan perkiraan kasar dari majalah Far Eastern Economic Review, edisi 17 Januari 2002, Yakuza diperkirakan telah menanamkan hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat dalam investasi saham dan perusahaan di Amerika Serikat, dan diperkirakan jumlah itu terus bertambah seiring waktu. Di Indonesia sendiri diperkirakan Yakuza masuk sekitar tahun 2013, diambil dari sumber majalah mingguan Jepang Asahi Genyo.
Richard Susilo dalam bukunya Yakuza Indonesia menulis hasil wawancaranya dengan Manabu Miyazaki, pengarang buku soal Yakuza yang sekaligus petinggi Yakuza di Kyoto, Teramuragumi. Miyazaki yakin bahwa Yakuza sudah sejak lama masuk Indonesia dan sekarang semakin banyak lagi yang masuk. Alasannya, ekonomi Indonesia sedang bagus dan banyak pengusaha Jepang yang berinvestasi di sini. Yakuza mungkin sedang mengalami kemunduran di Jepang, tapi mereka belum benar-benar hilang. Dengan ekspansi ke luar negeri, mereka tetap beroperasi dalam berbagai bisnis ilegal, mulai dari narkoba, prostitusi, senjata, hingga pencucian uang. Pemerintah Jepang dan negara lain terus berusaha membatasi ruang gerak mereka, tapi selama masih ada peluang bisnis, Yakuza akan tetap ada. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya.